Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri, Dian Fadila, dan dua rekan saya, Yola Febrianita dan Muhammad Fahri Al-Zikri. Kali ini kita akan membahas mengenai implementasi kurikulum Merdeka. Dengan agenda yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama, pedoman kurikulum Merdeka, struktur kurikulum Merdeka, perbedaan kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka, model dan metode pembelajaran, kelebihan kurikulum Merdeka, kendala dalam menjalankan kurikulum Merdeka, dan saran untuk Kemendikbud. Dengan materi pertama, akan saya bacakan sendiri mengenai pedoman kurikulum Merdeka. Pedoman kurikulum Merdeka yang kami sajikan ada 3. Yang pertama yaitu pemberian kepelatihan kurikulum Merdeka oleh pemerintah. Pada tahun pertama pelaksanaan kurikulum Merdeka dilaksanakan pelatihan selama 10 hari untuk 4 sekolah di Kota Padang, salah satunya SMP Pembangunan UNP. Nah, pada tahun kedua, pelaksanaan kurikulum Merdeka, panduan dalam menjalankan kurikulum didapatkan dari guru sebelumnya. Karena pelatihan hanya dilakukan sekali pada tahun 2021, maka pada tahun 2022 ini, guru dan sekolah yang baru saja menggunakan kurikulum Merdeka pada tahun pertama diharapkan atau mendapatkan pedoman hanya melalui guru atau sekolah yang telah melaksanakan pelatihan selama 10 hari. Pedoman yang kedua yaitu buku panduan. Dalam penerapan kurikulum Merdeka, pemerintah juga memberikan buku panduan untuk guru pada masing-masing mata pelajaran, termasuk mata pelajaran IPA. Contoh buku panduannya dapat dilihat pada layar. Di dalam buku panduan sudah lengkap panduan-panduan dari pemerintah, juga termasuk ada CP, TP, dan ATP. Jadi guru tinggal menjalankan dengan pedoman yang ada di setiap pertemuan. Pedoman kurikulum Merdeka yang ketiga yaitu aplikasi. Aplikasi Merdeka Mengajar sudah digunakan guru mulai tahun pertama, yaitu 2021. Pelaksanaan kurikulum Merdeka di mana dalam aplikasi sudah terdapat asesmen guru, asesmen siswa. Selain itu, guru juga dapat mengupload video pembelajaran. Di dalam aplikasi juga terdapat perangkat mengajar modul persiapan ANBK seperti contoh soal, di mana guru dapat membagikan contoh soal ANBK kepada siswa-siswa. Selanjutnya, struktur kurikulum Merdeka. Yang pertama, pembelajaran intrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan utama yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan, yaitu kegiatan yang dilakukan guru dan peserta didik dalam jam pelajaran setiap harinya. Struktur kurikulum Merdeka yang kedua yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ada 6, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berbinekaan global. Yang ketiga, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Proyek profil Pancasila masuk dalam pembelajaran efektif. Pembelajaran efektif memuat 7 tema dan harus ada 3 tema yang menerapkan proyek dalam proses pembelajarannya, di mana pemilihan proyek tersebut didiskusikan bersama siswa. Contoh proyek yang sudah dilaksanakan oleh siswa adalah pembuatan rendang dan kue talam. Baik, selanjutnya perbedaan kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka akan disampaikan oleh rekan saya kepada Yola, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya perbedaan kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka. Pembeda yang pertama yaitu kerangka dasar, di mana pada kurikulum 13 menggunakan kerangka dasar dengan tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan saja. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, kerangka dasarnya menambahkan pengembangan profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu sistem penilaian, di mana pada kurikulum 13 sistem penilaian dibagi menjadi 3, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan juga mempunyai kriteria ketuntasan minimum. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, sistem penilaian dijadikan menjadi 1, dan tidak mempunyai kriteria ketuntasan minimum. Selanjutnya yaitu sistem ujian, di mana pada kurikulum 13, sistem ujian dilakukan ujian tertulis untuk seluruh mata pelajaran yang ada. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, untuk mata pelajaran seni budaya, prakarya, dan olahraga tidak perlu melaksanakan ujian secara tertulis, sehingga nilai dapat didapatkan dari nilai keterampilan saja.
Selanjutnya yaitu media pembelajaran, di mana pada kurikulum K13, media pembelajaran yang digunakan hanya satu saja. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, media pembelajaran terbagi menjadi 3 jenis, di mana disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswanya, yaitu kemampuan siswa tingkat rendah, kemampuan siswa tingkat sedang, dan kemampuan siswa tingkat tinggi. Selanjutnya yaitu metode dan model pembelajaran IPA dalam kurikulum Merdeka. Nah, model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran IPA yaitu model yang sering digunakan adalah discovery learning dan project based learning. Sedangkan untuk metode pembelajarannya menggunakan metode pembelajaran ceramah sebanyak 20% dan diskusi atau demonstrasi sebanyak 80%. Baik, untuk materi selanjutnya saya akan bacakan. Yang pertama yaitu kelebihan kurikulum Merdeka. Kelebihan dari kurikulum Merdeka ini yang pertama yaitu lebih mudah. Lebih mudah di sini dikatakan pada saat ujian UAS atau UTS, guru tidak perlu lagi untuk rapat MGMP ataupun merembukkan untuk membuat soalnya. Jadi guru bisa dapat langsung yang membuat soal dari UAS ataupun UTS tersebut. Yang kedua yaitu urutan materi pembelajarannya tidak ditentukan, sehingga guru dapat memilih materi mana yang akan diajarkan terlebih dahulunya. Selanjutnya yaitu kendala dalam menjalankan kurikulum Merdeka. Menurut dari hasil wawancara kami, kendalanya yaitu guru dituntut untuk lebih kreatif. Lebih kreatif di sini untuk memvariasikan pada saat pembelajaran, yaitu menggunakan PPT-PPT yang lebih menarik ataupun proyek-proyek yang lebih menarik. Selanjutnya materi selanjutnya adalah saran untuk Kemendikbud. Baik, saran untuk Kemendikbud menurut dari hasil wawancara kami, yaitu beliau mengatakan untuk kementerian dari guru IPA SMP pembangunan lebih sering mengadakan pelatihan ataupun seminar tentang kurikulum Merdeka. Dikarenakan kurikulum Merdeka ini masih berumur 2 tahun lebih, jadi masih banyak guru ataupun murid yang belum tahu tentang kurikulum Merdeka tersebut. Selanjutnya sarannya adalah meningkatkan fasilitas berupa buku. Meningkatkan fasilitas berupa buku ini banyak masih pada SMP Pembangunan masih banyak buku-buku yang belum menjadi pedoman untuk kurikulum Merdeka untuk belajar. Baik, saya sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kami. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian dan kesalahan pada sistem. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok hilang ya?